Oke. Di sini sudah banyak yang hadir. Wah, ada 52 peserta. Bapak Ibu mungkin kalau ada rekan-rekannya yang mungkin adalah praktisi PR atau mungkin yang memang punya minat untuk memahami lebih jauh begitu ya tentang PR, boleh nanti silahkan bisa di-share juga nih untuk informasi webinar ini. Nanti boleh diajak juga join-join begitu. Dan di sini telah hadir juga sahabat Mercury. Iya, selamat sore sahabat Mercury 96 FM. Semoga nanti bisa menikmati acara webinar ini, mungkin bisa sambil dalam perjalanan, mungkin mengemudikan mobil atau mungkin lagi melaksanakan kegiatan yang lain sambil mendengarkan, sambil bersantai, boleh sahabat Mercury bisa belajar begitu. Oke, nah nanti untuk siaran webinar ini tidak hanya lewat Zoom ini saja ya, nanti akan juga di-share-kan melalui YouTube kami, Magnet Solusi Integra, dan juga akan diperdengarkan juga di-share-kan secara on air oleh Mercury 96 FM begitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang belum sempat join di Zoom nanti bisa ikut mendengarkan di Radio Mercury 96 FM. Dan tidak hanya itu, tapi juga kami akan men-share-kan juga nih ke Instagram kami secara live juga, yaitu di Magnet Solusi Integra. Oke, sudah pada banyak yang hadir, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau saya lihat-lihat nih, ini kebanyakan dari mahasiswa ya, dan juga kalangan universitas ya ini ya, luar biasa. Ini beberapa juga ada yang dari perusahaan-perusahaan korporat yang memang ada juga praktisi PR-nya. Oke, oh ini juga ada Bapak Badrun. Oke, selamat sore Pak Badrun. Selamat sore Ibu, selamat sore. Salam kenal semua. Oke, ini yang dari perusahaan. Iya, oke. Oke, banyak sekali nih, ada yang juga dari UNER. Oke, macam-macam ya ini ya, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya dari kalangan praktisi public relations ya, tapi juga kalangan kampus, universitas, bahkan mahasiswa ya itu juga ikut acara webinar ini. Sepertinya ini minat terhadap humas ini cukup banyak ya, luar biasa. Oke, nah ini juga sudah hadir nih Bapak Ali Aliudin, pembicara kita pada sore hari ini. Oke, selamat sore Pak Ali. Selamat sore Mbak Nisa. Oke, sehat-sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, masih sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Oke. Ini Pak Ali dari HCML. Dari perusahaan HCML, yang memang sudah melalang buana ya Pak ya, mengurusi diri sendiri, media-media, wah, ngurusi diri sendiri. Oke, ini kata Pak Badru, nanti akan saya share betapa pentingnya keahlian berkomunikasi. Oke, siap Pak. Ya, ini Pak Badru ini yang di perusahaan pertambangan, nanti boleh Pak Ali nanti bisa share juga gimana kaitannya nanti pelaksanaannya PR di perusahaan pertambangan ya Pak ya? Oke Mbak. Semoga nggak lupa ya. Oh. Oke, siap Pak. Oke, sudah pada banyak yang hadir juga. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menginjak pukul 3:04 ya, kita akan mulai saja. Saya mulai. Selamat sore Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat bergabung di webinar PR series kedua dengan judulnya adalah Cultivating and Maintaining Media Relations begitu. Nah, di sini kita memang membahas tentang bagaimana memaintain media. Jadi setelah kita membahas tentang bagaimana sih peran PR di masa pandemi begitu. Nah, nanti kemudian setelah itu lantas bagaimana nanti prakteknya kaitannya dengan berhubungan dengan media begitu.
Nah, di sini cukup unik ya kalau kita lihat nanti PowerPoint-nya ini ada orang menanam padi. Ini nanti hubungannya apa ya sama cultivating and maintaining media relations. Nah, Pak Ali ini unik gitu. Jadi apa ya? Mungkin ada filosofinya ya Pak Ali ya. Iya, nanti Ya, akan disampaikan oleh Pak Ali ini apa maksudnya? Kok ada orang menanam padi terus hubungannya sama berhubungan dengan media apa ya? Oh gitu. Cukup unik nih Pak Ali. Oke. Nah, nanti webinar ini akan dilaksanakan sampai pukul 4:30 sore. Nah, nanti ditutup dengan sesi penutupan dan nanti silakan Bapak Ibu bisa mengisi feedback ya. Begitu. Jadi mengisi feedback terkait dengan kira-kira apa yang bisa diperbaiki dari acara webinar ini dan mungkin ada saran-saran apa untuk terkait dengan topik-topik webinarnya. Mungkin seperti itu. Oke. Ini langsung coba saya share screen untuk sebentar. Oke, nah ini juga sudah ada Bu Novi selaku direktur kami. Oke, selamat sore Bu Novi. Selamat sore Mbak Nisa. Selamat sore Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, senang sekali sore ini di Jumat sore kita ketemu lagi di acara PR Webinar Series yang diselenggarakan oleh MSI Consulting. Jadi mungkin bagi yang baru ikut di sesi ini, kami ada setiap hari Jumat kita menyelenggarakan PR Webinar Series yang kali ini kita ada 4 tema atau 4 judul yang secara series disampaikan dan akan disampaikan oleh para narasumber yang mereka adalah para praktisi PR di berbagai industri dan saya berterima kasih sekali Mas Ali ini berkenan sharing terutama yang sekarang pengalamannya di yang berada di kawasan yang menghadapi mereka, dealing dengan mereka, terus kemudian seperti halnya foto yang pertama tadi, gambar tadi bahwa bagaimana menanam relasi baik ini sebagai sebuah investasi bagi image perusahaan, investasi perusahaan seperti itu. Dan nantikan kami di setiap hari Jumat, di Jumat-Jumat yang akan datang dengan PR Webinar Series. Dan selain itu kami juga menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi PR bagi yang berminat untuk mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP, ada mulai dari skema junior PR, senior PR atau supervisor, ada yang media relation spesialis dan juga untuk PR manager. Dan Mas Ali ini sekarang sedang dalam proses yang untuk sertifikasi di PR manager. Meskipun sebenarnya jadi ini punya SIM-nya belakangan gitu ya, meskipun sebenarnya sudah ahli di bidangnya gitu. Tetapi selanjutnya kita akan dengarkan bersama-sama sharing dari Mas Ali tentang bagaimana pengalamannya di bidang PR yang pastinya akan sangat berharga baik bagi adik-adik yang mungkin masih kuliah dan sekarang berada ngambil mata kuliah yang berkaitan dengan kehumasan serta bagi para lulusan yang nantinya akan mengambil karir atau mengambil pilihan karir sebagai pilihan untuk ditekuni yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih banyak, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Novi atas sambutannya. Jadi sebenarnya kalau tadi ya menindaklanjuti tadi informasi dari Bu Novi bahwa memang kita itu mengadakan webinar setiap hari Jumat ya pukul 3 sore sampai pukul 4:30. Nah itu memang kita adakan setiap minggu. Itu adalah dalam rangka kita ingin apa ya istilahnya memberikan
informasi, share pengetahuan, pengalaman gitu ya terkait dengan apa yang kita miliki, entah nanti berkaitan dengan public relations atau mungkin MSDM atau mungkin bidang-bidang manajemen lainnya begitu. Harapannya adalah supaya Bapak Ibu sekalian itu tidak memperoleh informasi yang bermanfaat begitu yang nanti bisa diterapkan di perusahaan maupun di lembaga masing-masing. Oke, nah sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian dan sahabat Marie Curie 96 FM, ini izinkan saya untuk men-sharekan ya terkait dengan siapa sih Bapak Ali ini, gitu. Karena kan istilahnya kalau ada istilah peribahasakan tak kenal maka tak sayang gitu ya. Nah ini supaya kita lebih dekat dengan Pak Ali, nah ini ada profilnya begitu. Oke, nah Bapak Ali ini memang kalau secara pengalamannya memang banyak banget di bidang public relations begitu ya. Kalau kita lihat itu mulai dari tahun 2004, wah ini lama sekali nih ya. 2004 sampai 2013 ini banyak banget berkecimpung di dunia hubungan internasional gitu ya, baik dari UN agencies, international NGOs, and World Bank. Ini pengalaman yang di dunia internasional gitu. Terus kemudian pada tahun 2013 baru memfokusi spesifik di relations specialist di Husky Sinop Madura Limited atau HCML. Nah, ini adalah perusahaan migas Bapak Ibu sekalian. Yang dimana biasanya kalau isu-isu terkait dengan perusahaan migas kan banyak sekali. Nah ini Pak Ali ini sudah bertahun-tahun memaintain bagaimana citra positif HCML ini bisa tetap terjaga begitu. Nanti bolehlah nanti kita sharing-sharing dengan Pak Ali bagaimana begitu. Dan tidak hanya itu, kalau pengalaman secara keorganisasian juga banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Begitu ya, mulai dari 2018 selaku Wakil Ketua FKIHM Jabanusa, atau ini adalah Forum Kehumasan Industri Hulu Migas Jawa Bali Nusa Tenggara. Jadi istilahnya memang pengalaman keorganisasian yang berkaitan dengan kehumasan itu juga sudah ada begitu ya. Kemudian juga ikut sebagai Ketua Forum CSR di Kesos Jawa Timur. Wah, luar biasa sekali. Jadi tidak hanya pengalaman sebagai profesional ya, tapi keorganisasinya juga sangat aktif begitu. Dan ini juga linear dengan background-nya beliau nih adalah sebagai di kuliah di UNER gitu ya, di hubungan internasional. Nah ini kalau yang alumni UNER ini mungkin kenal ya dengan Pak Ali ya. Nah ini Pak Ali adalah alumni UNER di jurusan hubungan internasional begitu. Nah itu sekilas ya terkait dengan pengalamannya Pak Ali. Nanti boleh share-share tentang bagaimana sih memaintain media itu, kemudian bagaimana menghadapi tantangan di perusahaan migas seperti apa. Nanti boleh share dengan Pak Ali. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya ini ada hal-hal lain nih yang mau kita kenalkan gitu. Nah, ini coba kita kenalkan. Nah, ini MSI atau Magnet Solusi Integra itu adalah perusahaan jasa konsultan ya Bapak Ibu, di mana kita memang membantu para perusahaan, lembaga-lembaga ya untuk meningkatkan sumber daya manusia. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian mau tanya-tanya atau mungkin hal-hal lainnya yang terkait dengan peningkatan SDM, boleh nanti bisa follow kami. Bisa di Instagram, yaitu adalah Magnet Solusi Integra, atau nanti lewat Facebook juga sama, namanya ya. Di YouTube juga kita ada, begitu. Nah, nanti ya silakan informasi webinar, terus kemudian pelatihan-pelatihan, dan yang lainnya itu biasanya kita aktifnya adalah di medsos Bapak Ibu. Yang punya Instagram, boleh nanti follow-follow kami. Nanti Bapak Ibu tidak akan ketinggalan nih tentang informasi update dari kami. Nah, ini dia jadwal public relations. Itu di sini tinggal ini ya 2 kali pertemuan. Yang sekarang adalah dengan Pak Ali. Nah, nanti minggu depan nanti bersama Pak Panji. Nah, ini dia. Pak Panji ini dari Pertamina. Nanti beliau akan menyampaikan tentang dealing with stakeholders, how to build a strong corporate reputation. Nah, kalau kaitannya dengan berurusan dengan stakeholder,
Nanti gimana ya caranya supaya stakeholder itu yakin gitu, yakin dan percaya bahwa reputasinya perusahaan itu sudah baik kayak gitu. Bagaimana ya? Nah, nanti akan dijelaskan oleh Pak Panji. Nah, ini beliau memang juga sama praktisi PR di Pertamina. Nah, nanti tidak perlu khawatir, nanti silakan Bapak Ibu boleh sharing-sharing, tanya-tanya seputar bagaimana dinamika apa ya, berurusan dengan stakeholder begitu dengan Pak Panji. Nah, yang terakhir akan ditutup oleh Bu Indri. Nah, ini dia Bu Indriani Siswati. Nanti dengan materinya adalah Understanding Digital PR During Pandemic. Nah, Bapak Ibu sekalian dan sahabat Mercury, silahkan nanti untuk yang terakhir ini boleh nanti kita sharing-sharing ya tentang digital PR. Mengingat kalau masa pandemi kayak gini, apa ya istilahnya kalau secara offline itu agak sulit ya gitu. Nah, terus gimana ya kalau pakai digital PR? Nanti medianya apa? Caranya bagaimana? Gitu. Boleh nanti bisa sharing dengan Bu Indriani. Oke, nah ini beliau adalah selaku external relations di PT Bumi Sukses Indo. Nah, urusi jadi mulai dari apa namanya maintain media, kemudian apa namanya berurusan dengan stakeholder itu juga dengan Bu Indri. Oke. Nah, selain itu MSI juga punya beberapa program Bapak Ibu. Nah, ini dia. Kalau yang sekarang yang sedang running itu adalah kita masih running sertifikasi BNSP juga, MSDM. Nah, nanti kita juga akan running di batch 11. Insya Allah akan diadakan di tanggal 2 Oktober Bapak Ibu. Nah, yang mau ikut sertifikasi BNSP, yang MSDM boleh silakan. Nah, nanti supaya bisa tersertifikasi, supaya bisa lebih mantap nih, begitu untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, selain itu kita akan running juga nih di batch 3 adalah public relations. Nah, jadi kalau istilahnya kalau Bapak Ibu kepingin banyak tahu tentang ilmu public relations, nah Bapak Ibu bisa join di pelatihan ini. Jadi bisa lebih apa ya, lebih banyak nanti untuk prakteknya. Jadi tidak hanya sharing saja, tapi nanti bisa juga dengan praktek. Nah, ini nanti ada di batch 3. Nah, ini diadakan di 4 September gitu. Nah, silakan nanti para Bapak Ibu sekalian maupun sobat Mercury yang berasal dari kalangan universitas maupun yang di apa namanya di perusahaan tambangan yang memang butuh banget tenaga PR yang kompeten, silahkan nanti bisa ikut ini begitu agar nanti bisa tersertifikasi. Nah, kalau yang ini adalah pelatihan sertifikasi BNSP yang K3 dan juga training of trainers. Nah, ini sejauh ini masih diadakan secara in-house Bapak Ibu. Jadi maksudnya by request oleh perusahaan. Jadi kalau misalkan ada perusahaan yang pengen ikut, nanti kita adakan batch tersendiri sesuai dengan request untuk jadwalnya. Nanti kita diskusikan lebih lanjut dengan klien perusahaan gitu. Oke, Bapak Ibu, itu tadi ya sekilas tentang MSI dan juga hal-hal program-program kami yang ada di dalamnya. Yang intinya adalah semuanya kami tujukan supaya Bapak Ibu sekalian maupun sahabat Mercury bisa istilahnya mendapatkan manfaat yang lebih kayak gitu. Yang itu juga dengan hal-hal yang sudah kompetitif dan kita sudah lama untuk melaksanakannya. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan nanti masalah-masalah yang lainnya. Insya Allah kita sudah tidak ada kendala gitu. Oke, nah sebelum kita mulai, ini kita mau men-sharekan dulu ya aturan-aturannya seperti apa untuk aturan forumnya. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu?
Oke, nah nanti supaya acara kita hari ini bisa lancar, nanti dimohon untuk nama lengkapnya nanti bisa lebih jelas ya, gitu. Jadi memakai nama lengkap, jangan nama anaknya atau nama orang lain gitu ya. Nanti supaya kita lebih kenal akrab nih, gitu. Terus kemudian kami harapkan bisa on cam bagi Bapak Ibu yang bisa on cam. Terus nanti selama webinar kami harapkan bisa di-mute ya untuk audionya supaya nanti tidak mengganggu peserta lain dan tidak mengganggu pembicara ketika mengisi materi. Dan kalau misalkan nih Bapak Ibu ingin bertanya, nanti silakan raise hand atau meninggalkan di kolom chat. Namun nanti untuk kali ini kami harapkan Bapak Ibu bisa tanyanya lewat kolom chat dulu gitu. Nanti ketika sudah sesi tanya jawab nanti bisa raise hand atau bisa on ini ya di unmute untuk audionya gitu. Oke. Nah, terus kemudian setelah webinar selesai nanti baru ada feedback dan juga materi. Jadi materi akan kami share Bapak Ibu sekalian itu di chat Zoom dan juga di WA group setelah materi selesai gitu. Dan nanti Bapak Ibu juga akan mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi feedback. So nanti jangan lupa ya untuk mengisi feedbacknya nanti supaya langsung otomatis terkirim e-sertifikatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti acara webinar kali Bapak Ibu sekalian dan sahabat Mercury. Nanti kalau ada yang tanya-tanya untuk sahabat Mercury, boleh nanti lewat adminnya ya Bapak Ibu sekalian. Oke, silakan Pak Ali. Oke, monggo untuk share materinya Pak. Ini sudah banyak hadir nih. Oke Mbak Nisa. Oh, ada berapa juta Mbak pesertanya? 115 juta. 115 juta Mas. Alhamdulillah. Melebihi penduduk Indonesia ini ya. Kayaknya 250. Iya, kayaknya seri sore ini yang paling banyak nih. Iya, Pak. Banyak yang fans sama Bapak ini, Pak. Iya, sebelum memulai, pikir ini ada prinsip, ada pepatah dari tukang jamu yang biasa jualan di pasar malam itu ya. Jadi satu ilmu beda guru, jadi jangan mengganggu. Kalau beda ilmu beda guru, ayo bersatu padu. Jadi saya lihat di sini banyak peserta yang ada yang kalau nggak salah ada guru saya juga di sini, ada kolega juga di sini, ada banyak inilah. Seperti yang disampaikan Bu Novi tadi ya bahwa ini kayaknya paling banyak sore ini. Karena kalau saya melihat ketika ditawar oleh Bu Novi untuk menjadi salah satu pembicara, kalau kita tahu saat ini fenomena Jumat Berkah, ada nasi bungkus yang disediakan gratis, ada macam-macam lah orang yang ingin bersedekah. Nah, MSI ini saya lihat sedekahnya cukup unik dengan cara e-training, webinar, kemudian mengundang beberapa pembicara yang sangat kompeten. Nah, kalau saya masih calon kompeten, sudah disampaikan Bu Novi tadi, SIM aja belum dapat, kok sudah ini jadi pembicara. Tapi intinya, mudah-mudahan ini bagian dari sharing session, apa yang saya alami. Kemudian kalau nantinya landasan teorinya, landasan akademisnya kurang, nah monggo kasih masukan, silakan kalau ada ininya. Tapi intinya seperti niatan MS tadi, ingin berbagi di Jumat sore supaya menjadi Jumat berkah. Nah, ini yang mudah-mudahan menjadi hal yang baik yang bisa kita mulai. Tidak lupa menyapa juga sahabat Mercury yang di ujung sana ada Mas Aldi dengan suara merdunya. Nah, tentunya kalau saya suara fals tapi kelihatan muka, menggemaskan mukanya. Oke. Tema kali ini cultivating and maintaining media relation. Kalau dilihat tadi memang seperti Pak Badrun sampaikan tadi, bagaimana sih seorang humas itu? Kalau seorang humas menurut saya mesti bisa memainkan peran dan fungsi yang harus fleksibel, yang harus menyesuaikan dengan kondisi keadaan sehingga tidak kaku, tidak rigid,
Kalau tadi nggak tahu Mbak Nisa kok bisa nemu saya waktu jadi kernetnya ada kendaraan sama-sama warnanya orange tadi kan di CV saya. Nah itu kebetulan waktu saya nyamar jadi kernetnya ya di bandara ya, di shopper itu. Anyway, sekarang kita masuk ke, nah saya nggak tahu ini apakah saya bisa share screen atau ini Mas Kevin ya, atau dari sana. Kalau Mas Ali bisa, monggo silakan, lebih Oke. fleksibel rasanya. Oke, ini Mas, saya share. Sudah nampak ya? Kok udah, thank you nih. Sudah Pak, belum. Oke, dah. Ini kenapa topiknya cultivating and maintaining media relation, gambarnya kok orang menanam padi. Nah, karena saya melihat ini, cultivating and maintaining, bahwa kita menanam atau mengupayakan dan memelihara satu hubungan, kali ini hubungan media. Nah, kalau kita melihat pada prinsip orang menanam padi, itu kan butuh waktu berbulan-bulan lama lah, tidak nanam langsung panen tidak mungkin. Nah, itu pun juga dipengaruhi oleh banyak hal, ada musim, ada hama dan sebagainya, sehingga ada kesabaran dan sebagainya. Ya, apa yang ditanam perlu dirawat dan hasilnya tidak secepat yang diharapkan. Saya suka mengutip ini satu kutipan dari Warren Buffett itu, bahwa perlu waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ya, 20 tahun, saya kurang 1 tahun lagi untuk mencapai ini. Usia saya kurang 1 tahun lagi untuk mencapai 20 tahun. Jadi saya belum membangun reputasi yang bagus ini. Nah, ini yang menarik. Butuh 20 tahun, tapi hanya 5 menit. 5 menit untuk menghancurkannya. Di situ saya juga punya penggambaran bahwa ibarat secari kertas, nah, kertas ini juga dibikin dengan proses yang tidak mudah, mulai dari menanam pohon, kemudian membuat serbuk sampai menjadi kertas. Nah, ketika kena api, nggak sampai 5 menit, dia hanya hitungan sekian detik aja udah terbakar, udah habis. Ya. Jadi udah nggak berbentuk kertas lagi. Nah, ini yang maksud reputasi dibangun sampai 2 dekade, tapi menghancurkannya cukup 5 menit. Nah, untuk membangun satu hubungan, ini adalah suatu investasi. Maka membangun hubungan itu adalah satu investasi. Mari kita berinvestasi ketika suatu hubungan kita anggap sebagai satu investasi. Bagaimana maksud dari satu investasi ini? Tentu dalam berhubungan ya ada hal-hal yang harus kita prediksi, ada hal-hal yang harus kita bangun, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, plus minusnya di mana, kemudian apa yang harus kita cegah, apa yang harus kita perbaiki. Nah, kenapa relationship atau hubungan itu kita anggap sebagai satu investasi. Nah, hubungan yang baik itu ada 2 hal utama yang perlu kita pertimbangkan. Appreciating the similarities, artinya menghargai, mengapresiasi kesamaan, dan yang kedua adalah menghormati perbedaan. 2 hal ini akan membangun satu hubungan yang appreciating. Yes. Ya, jadi hubungan yang bagus itu adalah mengenai tentang 2 hal. Appreciating the similarities and second, respecting the differences. Itu yang coba saya angkat. Hanya catatannya, ketika menjalin hubungan, jangan seperti gambar di kotak putih ini, bahwa ada kebohongan yang kita sembunyikan di belakang ketika menjalin hubungan dengan seseorang dengan pihak lain. Ini itu.
Berikutnya adalah bahwa kita masuk ke media relation, hubungan media. Media relation ini, hubungan media ini tidak terlepas dari proses komunikasi karena berhubungan. Jadi satu pihak dengan pihak lain adalah menyampaikan pesan. Di sini proses komunikasi terjadi. Dalam proses komunikasi pun ada evolusinya ini. Dulu masih dalam ini masa zaman batu, semuanya dalam prasasti dan sebagainya, sampai kemudian koran yang begitu lebar, begitu banyak kata-kata, sampai sekarang hanya dibatasi 140 karakter. Jadi evolusinya berputar menjadi lebih singkat lagi. Jadi kaitannya dengan media relation tidak dilepaskan dari proses komunikasi. Balik lagi ke ini, hubungan media yang bagus merupakan investasi guna membangun reputasi. Nah, masuk ke media relation, bahwa ketika kita bekerja di satu institusi, ketika kita menjalani satu profesi, entah itu artis, entah itu atlet, entah itu sebagai karyawan yang profesional, membangun hubungan dengan media tentu menjadi investasi bagi terbangunnya satu reputasi yang bagus di kemudian hari. Nah, apa saja yang perlu kita pertimbangkan ketika membangun hubungan yang bagus itu dengan media? Pertama, kita mesti pahami ideologi atau karakter dari media itu. Karena medianya itu karakternya dakwah, terus kemudian kita supply dengan informasi terkait dengan tren anak muda, tentu nggak nyambung. Atau sebaliknya, nah, ketika medianya itu adalah media terkait dengan perkembangan musik, kita supply dengan olahraga, tentu nggak nyambung. Nah, sehingga ketika kita mau membangun hubungan media, harus kita pahami ideologi atau karakter dari media tersebut. Berikutnya, pahami cara kerja media. Dan ini nanti terkait dengan yang unsur yang ketiga. Cara kerja media, yang kalau dulu masih zamannya koran, masih zamannya majalah cetak, ada deadline tertentu yang harus dipenuhi. Biasanya jelang maghrib itu semua harus sudah terkumpul. Nah, tapi saat ini ketika media online sudah semakin marak dan semakin biasa di sekitar kita, tentu ini cara kerjanya berbeda. Deadline-nya tidak hanya sore, mungkin setiap saat harus store biaya pemberitaannya, isu-isu apa yang mau kita publish. Nah, ini kita harus tahu bagaimana media tersebut bekerja. Di dalam media itu sendiri juga ada beberapa unsur, reporter, redaktur, dan pemilik usahanya, pemilik media. Kalau kita mau mendekati reporter untuk satu pesan, dan dari tiga pihak ini harus kita pahami juga. Kita mau menyasar untuk menyampaikan satu pesan itu sampai mana. Berikutnya, manfaat media relation. Ini masih seputar dengan reputasi tadi ya. Jadi ketika kita sudah menjalin hubungan dengan media, tidak hanya media massa, tapi juga media sosial juga saat ini yang berkembang. Nah, manfaat dari ketika kita menjalin hubungan dengan media adalah mempublikasikan kegiatan atau pesan kita. Artinya media punya jaringan yang luas, media punya kemampuan untuk secepatnya menyebarkan apa yang kita kehendaki, pesan yang kita ingin sampaikan ke publik, atau juga kegiatan yang sedang kita laksanakan supaya diketahui publik, atau juga media ini juga bisa mengelola persepsi dan opini publik. Artinya ketika kita ingin mengubah atau mempengaruhi satu persepsi, dalam ini biasanya politik kah, atau ini media relation juga memberi manfaat di sini. Untuk kita mau ubah satu pandangan bahwa kalau saat ini terkait dengan vaksinasi, banyak hoax yang beredar, dengan hubungan media kita bisa membangun
atau mengarahkan opini publik yang mungkin terpengaruh oleh hoax-hoax terkait vaksinasi misalnya. Nah, ini bisa kita dapatkan dari ketika kita bisa membangun hubungan baik dengan media. Selain itu, ketika hubungan dengan media kita baik, kita akan bisa mendapat manfaat, yaitu membangun reputasi, membangun citra positif kita. Jadi ini yang kebanyakan diharapkan dari hubungan media, menjalin hubungan dan membangun hubungan dengan media. Atau kalau satu perusahaan, gitu, kita membangun media, hubungan media itu adalah untuk mendapatkan feedback, misalnya dari produk, apa kekurangan dari produk yang kita keluarkan, kemudian apa yang bisa kita perbaiki supaya produk-produk kita jauh lebih baik dari yang sedang kita produksi. Atau kita juga bisa mendapatkan investor-investor baru. Misalnya ketika kalau yang terakhir Gojek begitu besar, ketika banyak pelanggan customer-nya, sehingga ini mempermudah dia untuk mengembangkan bisnisnya. Atau sekedar mitra kerja untuk mencari yang misalnya seideologi tadi, satu media atau perusahaan kita yang sama-sama ini kita bisa memanfaatkan media massa dengan cara membangun hubungan baik dengan mereka agar kita mendapatkan mitra kerja. Nah, ini paling grace karena namanya Gracia Polii. Jadi fotonya paling grace, ini fenomena yang menarik. Saya suka mengamati ini karena pertama saya juga hobi main bulu tangkis kebetulan, sehingga sedikit tahu tentang perkembangan ini. Di tahun 2012 kalau kita ingat atau kita mengamati, Gracia Polii ini reputasinya hancur karena dia kena kartu hitam dalam dunia bulu tangkis, dalam permainan bulu tangkis, berarti dia didiskualifikasi karena dia dan pasangannya dan ada 4 pasangan waktu itu dari Cina, dari Korea Selatan yang didiskualifikasi karena permainannya tidak sungguh-sungguh. Jadi dia sengaja ngalah supaya tidak bertemu dengan pasangan unggulan. Akhirnya didiskualifikasi oleh panitia Olimpiade waktu itu. Nah, dia tidak down, dia memang pada saat itu banyak media massa yang mencemooh, kemudian mengkritisi dia dan sebagainya. Tapi dia tetap bekerja, dia tetap menjalin hubungan baik dengan media, entah media sosial, entah media mainstream, dia tetap menjalin hubungan baik. Sehingga lambat laun yang dulunya dia menjadi daftar hitam, pelan-pelan dia bisa mendapatkan reputasi yang bagus, tentu diiringi dengan prestasi yang mumpuni. Dan alhasil di Olimpiade terakhir, dia bisa menjadi juara di ganda putri, meskipun sebenarnya tidak diunggulkan dibanding pasangan pemain lain. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bagaimana dia tetap menjalin hubungan baik meskipun pada saat dia terpuruk, dia dicecar, dia dicemooh, tapi dia tetap mencoba menjalin hubungan dengan media tetap baik. Kalau ada 6 sebenarnya banyak ini ya. Untuk membangun media relation itu bentuknya apa saja, ada program kemitraan, misalnya ada dari perusahaan atau lembaga rekan-rekan yang ingin membangun hubungan dengan media, bisa juga media visit, kita ajak guru media, rekan-rekan media kita ke, misalnya kalau di tempat saya di pengeboran, kita ajak kawan-kawan dari media untuk melihat bagaimana sih proses ini di pengeboran migas itu, terus kemudian kenapa kita melarang orang yang tidak berkepentingan. Kebetulan di tempat saya di lepas pantai, kita tidak mengizinkan nelayan untuk memancing di sekitar area pengeboran, karena sebenarnya itu area yang berbahaya. Nah, salah satu cara untuk mensosialisasikan larangan-larangan tersebut, kita mengajak wartawan, media untuk melakukan media visit.
Nah, di lokasi itu kita paparkan bahwa ada bahaya gas beracun lah, ada proses yang cukup high risk di lokasi itu. Atau bentuk lainnya doorstop. Misalnya kita sudah selesai satu event, kita udah baru buka pintu, sudah dihadapkan banyak wartawan yang ingin tahu perkembangan dari apa yang baru saja kita lakukan. Nah, ini doorstop interview. Atau advertorial, kita juga ingin memasarkan atau mengenalkan produk kita, yaitu perbankan. Kita mencoba mengenalkan mobile banking kita, ini bisa kita advertorial, atau mengenalkan kepedulian sosial dari perusahaan atau lembaga Bapak Ibu sekalian, ini bisa melalui bentuk advertorial itu, atau media gathering. Media gathering ini yang kadang-kadang bagi kami juga enak, ini nyaman, karena media gathering adalah acara santai, tetapi kita harus mendapatkan inti-inti dan memperbaiki hubungan yang sudah terjalin, yang dikemas dalam suasana yang bisa santai, juga bisa dengan serius, juga boleh, tergantung kebutuhan kita, mau gimana kita media gathering yang mau kita lakukan. Nah, balik lagi, ini saya suka bicara tentang evolusi. Kalau di generasi, atau ini mungkin generasinya Bu Novi yang masih ada radio ini ya. Kalau generasinya Mbak Nisa sih udah iPod kayaknya nih, iPod ke sini. Mbak Nisa nggak tahu tuh, ada Walkman, ada TV kotak, ada TV casingnya warna, tapi gambarnya masih hitam putih. Nah, media pun berevolusi, media ini ya, toolsnya, kalau saya bilang ini toolsnya, mulai dari radio, meskipun saat ini radio seperti yang sedang kita dengarkan, radio Mercury FM, nah ini juga dia berusaha untuk berevolusi juga dengan cara streaming melalui internet. Nah, kalau hanya di media radio yang konvensional, orang mungkin tidak mendengarkan satu siaran yang penting, udah terlewat, ada kesibukan lain pada saat bersamaan. Jadi, kalau saat ini dengan berevolusi, dengan menyesuaikan kondisi saat ini, radio Mercury FM bisa melakukan podcast, bisa melakukan rekaman, kemudian disiarkan di kemudian hari, atau pendengar ingin, saya kangen dengan suaranya Pak Ali nih, saya kangen dengan suaranya Mbak Nisa nih. Coba deh saya dengerin ini rekaman tanggal 27 Agustus kemarin. Nah, ini yang evolusi yang dilakukan oleh media pada saat ini, sampai dengan nggak tahu nanti ke depan ada evolusi apa lagi yang akan terjadi. Evolusi media ini sangat cepat kalau kita lihat ya. Jadi mungkin anak-anak sekarang, anak zaman ABG sekarang, sepertinya sudah jarang nonton TV. Mereka lebih suka nonton YouTube karena bisa diulang-ulang. Nah, ada yang suka drama Korea. Nah, pada adegan tertentu pasti diulang-ulang, bahkan dijadikan status di WA-nya. Lalu begitu berpengaruhnya drama Korea atau apapun yang sekarang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, ini sedikit bicara tentang data ya, tentang data pengguna internet di Indonesia. Jadi ada sekitar 200, kalau kita lihat jumlah populasi Indonesia 272, ini per 2020 ya. Pengguna internetnya itu 124% dari jumlah penduduk. Ada 338%. Jadi kalau Bapak Ibu ingin punya bisnis, mungkin jualan handphone mungkin lebih menyajikan daripada jualan martabak atau jualan apa yang pesaingnya banyak. Kalau jualan handphone bisa dibayangkan 124% dari jumlah penduduk. Dari 124% ini 64% pengguna internet, kemudian yang aktif 59% itu pengguna sosial media. Nah, dari perkembangan itu kita lihat dalam
dalam 1 tahun, year to year-nya itu ada, kalau kita lihat di sisi kiri, sosial media, penggunaan sosial media per Januari 2021 itu ada perubahan dalam penggunaan media sosial, itu ada pertambahan 6,3%, 10 juta dalam 1 tahun, 10 juta orang yang menggunakan media sosial. Sehingga kalau kita bicara bisnis, ceruk bisnis di media sosial ini cukup signifikan. Saya harus bicara begini karena ada logo ini Berita Jatim yang juga media online ini ya. Nah, ini yang ceruk bisnisnya peluangnya cukup bagus. Nah, pasti ownernya ini orang yang smart sehingga bisa memanfaatkan ceruk bisnis yang ini. 10 juta dalam 1 tahun, 10 juta pengguna media sosial. Oke, kita bicara data dah cukuplah, nanti mungkin dalam diskusi selanjutnya. Berikutnya adalah ketika kita menjalin satu hubungan, apa yang ini tadi kan saya sampaikan ada banyak evolusi atau perubahan, ada perubahan di komunikasinya, media komunikasi, kemudian tools dari media itu, karakter dari media. Apa yang bisa kita lakukan ya untuk membangun hubungan media yang bagus, ya kita harus beradaptasi dan kita harus menyesuaikan. Jangan kita minta media yang harus menyesuaikan dengan kita, ya mati kita nanti dengan ini ya. Nah, kita akan tenggelam dengan sendirinya karena media yang berkembang dengan sangat pesat dan kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri. Terus, nah ini dia ragam atau jenis-jenis hubungan, strategi, kemudian karakter pendekatan dalam berhubungan dengan media. Saya menyimpulkan ada 2, bahwa kita bisa berhubungan dengan media itu dengan ada pihak-pihak yang menganggap sebagai proses bisnis saja, yaitu transaksional strateginya. Transaksional ya udah saya butuh dengan media tertentu, udah advertorial berapa sih yang bisa saya pasang untuk menciptakan atau merekayasa reputasi. Nah, ini transaksional, jadi dianggap sebagai hubungan dengan media ini sebagai proses bisnis saja. Yang kedua, kolegial. Jadi media kita anggap sebagai mitra bisnis. Ini ya pasti dua-duanya ada plus minusnya. Kalau yang kolegial ini biasanya lebih sustainable, lebih langgeng ininya. Jadi karena dianggap sebagai mitra tentu akan saling melengkapi. Nah, kalau yang transaksional lebih pada ya udah saya butuhnya sekian, bayar sekian, atau saya butuh pencapaian seperti ini, kontraknya berapa. Nah, ini yang saya maksud sebagai proses bisnis dalam berhubungan dengan media. Tidak terasa, akhirul kalam ya. Jadi saya tidak menyimpulkan. Jadi ini bukan kesimpulan, tapi ini sebagai bahan renungan menjelang akhir pekan. Kebetulan udah Jumat sore, udah banyak yang saya lihat ada beberapa masih di kantor dengan seragam dinasnya. Lalu kita bisa merenung. Nah, kalau boleh ini nanti bisa jadi feedback buat saya, hasil renungannya seperti apa, apakah benar bahan-bahan renungan ini sesuai dengan apa yang Bapak, Ibu, rekan-rekan renungkan sekalian. Dalam berhubungan, itu prinsipnya adalah pertama, mutual respect. Dengan mutual respect akan tercipta satu keseimbangan dan kesetimbangan dalam berhubungan. Jadi seimbang artinya equal. Kalau kita memegang prinsip keseimbangan, akan ada kesetaraan, ada kesetimbangan ini adalah proporsional, sehingga nanti akan muncul respect, ada saling menghargai satu dengan lainnya. Yang kedua ini dengan adanya mutual understanding, itu kita akan lebih mudah dalam menyelesaikan satu persoalan-persoalan. Nah, kalau kita bicara tentang reputasi tadi, mungkin suatu saat katakanlah di
di tempat saya bekerja misalnya ada kecelakaan kerja. Kalau media relation yang kami bangun, yang saya bangun selama ini cukup bagus, sudah tercipta mutual understanding antara saya dengan kru media, tentu akan persoalan-persoalan yang terjadi akan lebih mudah untuk kami selesaikan. Saya mewakili perusahaan dengan media yang memberitakan, tentu akan lebih mudah dibandingkan kalau tidak ada kesepahaman di antara kita. Nah, renungan yang terakhir adalah mutual benefit. Ketika dua hal yang tadi saling menghargai, kemudian saling memahami tercipta, tentu akan ada manfaat yang kita peroleh. Manfaat bagi kita, perusahaan, lembaga, atau apapun yang ini dengan media. Nah, ini yang akan tercipta ketika dua hal di atas, mutual respect, mutual understanding itu bisa kita capai. Nah, thank you, dan ada banyak di bawah itu, gracias, blagudarnos, asante, and arigato. Artinya sama semua. Hanya satu, itu artinya matur nuwun, terima kasih, dan sampai ketemu lagi. Gitu, Mbak Nisa. Oke, terima kasih banyak Pak Ali atas sharing ilmunya ya Pak ya, luar biasa banget. Tadi cukup detail kaitannya dengan media relations ya Pak ya. Jadi mulai dari secara umum bagaimana berhubungan dengan media supaya ya tadi sebagaimana filosofi dari menanam padi ya Pak ya. Kita itu berhubungan dengan media itu ya ibaratnya kayak menanam padi. Kita menanam benih gitu kan, benih-benih kebaikan, benih-benih hubungan baik nanti supaya nanti ketika sudah berkembang besar, maka nanti media-media itu juga akan memberikan impact yang bagus buat kita gitu ya Pak ya, selaku praktisi PR ya Pak ya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, karena ini kan sudah itu ya menginjak tanya jawab. Nah, ini silakan Bapak Ibu sekalian boleh tanya jawab, boleh bertanya kaitannya dengan tadi berhubungan dengan media, atau mungkin nanti boleh sharing-sharing kaitannya dengan bagaimana cara memaintain media. Misalkan ada media-media yang istilahnya itu ya gitulah, banyak kepentingan gitu kan, yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan kita gitu kan. Itu seperti apa? Nah, boleh nanti di-share-kan dengan Pak Ali. Atau bahkan memprotes. Oh, salah semua apa yang disampaikan Pak Ali. Atau yang saya sampaikan. Nah, demokratis ini kan, negara demokrasi. Oke. Siap-siap, Pak. Oke, Mbak. Oke, baik Bapak Ibu. Monggo silahkan. Ada yang mau bertanya atau share? Itu di kolom mulai chat, dulu ya Mas Ali. Ali itu di kolom chat. Oh, ini ada. Oh, oke. Silakan. Di kolom chat. Oh iya, saya nggak sempat membaca kolom chatnya nih. Serius soalnya. Iya, kalau chatnya pribadi, nah saya akan baca. Ini chatnya umum. Oke, Mas Ali mungkin sambil dibacakan pertanyaan. Udah ketemu pertanyaannya? Udah ketemu belum? Ini ada juga yang raise hand. Oke, yang raise hand. Yang raise hand, monggo silakan buka mic-nya. Ya. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih Pak Ali atas pemaparannya yang menurut saya cukup bagus, singkat, padat, dan jelas, Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya, nama saya Bintang, saya mahasiswa dari STE Indonesia Baking School Jakarta. Di sini ada yang mau saya tanyakan, Pak, dikarenakan sekarang kan itu banyak ya, Pak, ya, terkait media yang di mana kita itu sudah lama menjalin hubungan dengan media tersebut dan sering memberitakan pula terkait hal-hal, misal hal-hal yang penting atau prestasi dari perusahaan kita. Nah, tetapi terkadang di media yang udah kita kerjasama lama ini, di beberapa berita itu kita sudah memberikan semacam skrip atau mungkin semacam draft di mana nanti semua media itu kalau bisa memberitakan sama seperti apa yang telah kita susun. Tetapi pada kenyataannya setelah muncul di media secara umum dibaca banyak orang, itu ternyata berbeda Pak dengan apa yang telah kita
susun atau kita draft kemudian kita bagikan kepada mereka. Nah, kita kan kalau mau menegur secara langsung kan nggak enak ya Pak ya, takutnya nanti hubungan kita tuh akan renggang. Nah, kira-kira hal yang bisa kita lakukan itu agar hubungan kita tetap baik, tetapi dari medianya tidak mengulang hal tersebut, gimana ya Pak ya baiknya Pak? Mungkin ada saran Pak. Itu saja mungkin yang mau saya tanyakan Pak. Terima kasih. Oke, Mas Bintang. Atau Mbak Nisa langsung dijawab atau nih langsung jawab? Langsung aja Pak. Ya. Oke, ya keburu lupa ya. Nanti maklum lah. Saya 20 tahun aja belum usianya. Jadi kurang 1 tahun lagi 20 tahun. Jadi gampang lupa. Oke, Mas Bintang, kaitannya dengan pemberitaan ya. Kita sudah mensuplai berita, mensuplai materi dan sebagainya. Tapi ternyata masih juga di ini. Terus kemudian ada kekhawatiran kalau kita menegur akan merusak hubungan baik. Nah, mungkin perlu dikoreksi cara berpikir seperti itu, bahwa hubungan baik itu belum tidak harus diterjemahkan kalau menegur nanti akan mempengaruhi hubungan baik. Justru mungkin dengan menegur itu untuk mengkoreksi sifatnya ya, untuk mengkoreksi bahwa apa yang Anda tulis, apa yang ini itu tidak benar. Tapi jangan lupa Mas Bintang juga harus menyiapkan data-data yang faktual, data pembanding dari yang dia tulis yang Mas Bintang anggap tidak tepat, gitu ya. Terus kemudian tadi ada hak dalam konteks ini, ada hak jawab kita ketika ada pemberitaan yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan kondisi real di tempat kita atau di perusahaan tempat kita bekerja. Kalau hak jawab ini kemudian diabaikan, terakhir ya sampai ke Dewan Pers. Tapi setahu saya, wartawan pun akan mikir berkali-kali ketika kita laporkan ke Dewan Pers. Karena apa? Karena effortnya cukup besar. Dia harus misalnya dipanggil ke Jakarta, Dewan Persnya ada di Jakarta. Nah, bukan Dewan Persnya yang mendatangi media tersebut, tapi media tersebutnya yang mesti dipanggil, yang harus ke Jakarta. Nah, itu udah korban waktu, korban ini ya biaya. Tapi sebelum itu semua, tadi kita mesti pahami ada 3 unsur tadi, Mas Bintang. Bagaimana ideologinya? Jangan sampai kita ini usahanya, tadi misalnya usahanya adalah produk aki, kita sampaikan ke media yang sebenarnya memberitakan tentang handphone. Ya, nggak akan masuk ininya, pesannya. Kan gitu. Atau ya harus kita pahami dari tiga unsur tadi. Mungkin itu, Mas Bintang ya. Oke Pak, baik Pak. Merasa sudah terjawab Pak. Terima kasih atas masukannya ya Pak ya. Oke, ya. Oke, baik, terima kasih Mas Bintang atas partisipasinya untuk bertanya, dan Pak Ani tadi cukup luar biasa tadi menyampaikan bagaimana etikanya gitu ya Pak ya, etikanya ketika menyampaikan ke media begitu. Nah, Pak Ali, ini ada yang tanya lagi nih Pak dari Ibu Indayani. Oke, Ibu Indayani mungkin bisa di on cam Ibu. Oh, belum memungkinkan ya. Oke, mungkin bisa di itu unmute, mungkin bisa Ibu Indayani. Oke, ini Ibu Indayani bertanya, mohon tips bagaimana menjalin hubungan dengan media internasional. Terima kasih. Gitu. Gimana ya? Ini Pak ini kan pernah juga ya terlibat dalam kaitannya dengan media internasional Pak. Nah, gimana itu Pak? Maaf, gimana? Media internasional agak terputus tadi, Mbak Nisa. Pertanyaannya gimana? Oh ya, oke. Ya, sempat terputus ya Pak? Oh iya. Ini dari Ibu Indayani bertanya, bagaimana sih tips menjalin hubungan dengan media internasional gitu. Oke. Tips menjalin hubungan dengan media internasional. Yang pertama, kita mesti paham bahasanya. Nah, kalau kita tidak paham bahasanya, tentu akan susah. Karena kalau hanya mengandalkan bahasa tubuh, bahasa paling universal ya.
itu akan bisa bisa terjadi salah paham. Itu yang pertama. Jadi bahasa, karena kita berhubungan tentu sebagai insan manusia itu ya pastinya berhubungan adalah dengan bahasa. Tapi jangan berkecil hati dengan misalnya tidak bisa ini ya. Kalau bahasa tulis saja sekarang ada Google Translate, itu cukup mempermudah kita untuk menerjemahkan kalau misalnya. Yang kedua adalah itu akan berbeda. Dia tetap punya misi. Ya, media internasional itu punya misi sesuai dengan standar-standar yang berlaku. Katakanlah mungkin di tempat asalnya kebebasan berpendapat itu sangat luas, sementara di kita ada batasan-batasan. Nah, itu yang juga perlu dipahami. Dan balik lagi perlu tadi yang saya sampaikan ada 3 hal tadi. Nah, ini bagaimana kepentingan kita terhadap media itu. Nah, terus kemudian mana yang perlu kita fokus untuk menjalin hubungan itu, reporternya kah, atau redakturnya kah, atau pemiliknya, tergantung pada kepentingan kita untuk menjalin hubungan dengan media dimaksud di internasional. Kira-kira begitu sih. Terus kemudian juga ya media internasional tadi, bahasa, kemudian kebiasaan, kultur dan juga bagaimana karakter atau ideologi dari media yang dimaksud. Itu Mbak Nisa, mungkin singkat ya. Kalau masih. Oke Pak, siap, terima kasih Pak Ali. Jadi sebenarnya kalau tadi disimpulkan berarti utamanya adalah di bahasa ya Pak ya, bagaimana kita memahami istilahnya konten pesan, maksud dan tujuan dari media internasional gitu kan ya Pak ya? Iya. Nah, tapi sebenarnya bahasa itu bukan hal yang susah lagi loh sekarang ya. Ada Google Translate, katakanlah itu kalau tertulis ya. Tapi saya kan sekarang banyak SDM milenial kita yang sangat multi language ya. Tidak hanya sekedar bisa bahasa internasional satu, misalnya hanya bahasa Inggris, tapi dia juga bisa menguasai beberapa bahasa asing lain. Jadi ya nggak perlu khawatir kalau misalnya Bu Indayani punya ini, mau membangun usaha satu ini, kemudian ingin menjalin media internasional, nah, tinggal merekrut itu aja SDM yang sangat potensial dalam hal bahasa, sehingga itu bisa nanti dijadikan sebagai tenaga PR-nya. Itu Mbak Nisa. Oke, siap Pak Ali, terima kasih banyak. Nah, ini ternyata Pak, waduh banyak sekali Pak ini yang tanya-tanya Pak. Kalau ini saya baca sampai ini saya bingung, ini mana yang harus didulukan ini? Banyak banget nih Pak Ali. Lebih ini, makin berkah berarti ya. Makin banyak berkah fans ini sama Bapak nih. Oke, ini ada dari Bu Dia Zatia. Oke, selamat sore Bu Dia. Boleh di on cam ya Bu? Mungkin bisa di unmute juga. Ini Bu Dia bertanya, apakah cara menjalin hubungan dengan media itu menjalin hubungan media cetak itu berbeda dengan media online. Jadi mungkin butuh adanya perbedaan gitu ya Pak ya. Caranya media cetak sama online itu apakah beda atau gimana gitu? Ya, mungkin apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, apakah memang karakter media cetak itu, tim media cetak beda dengan tim media online? Izin tanya Pak Ali. Oh, ya, silakan. Nggak apa-apa. Karena saya pengalaman di Kala Group ya. Saya baru di Februari pegang corporate communication. Saya juga baru tahu media cetak agak berbeda sih karakternya dengan media online. Nah, itu saya mau perjelas lagi apakah memang benar seperti itu. Seperti itu, Pak. Dan penanganan dan menjalin hubungan dengan mereka apakah beda menjalin hubungan dengan media cetak atau media online, Pak? Mohon sarannya, Pak. Ya. Makasih, Bu Dia. Ini sebenarnya media cetak, media online, atau media audio, pada dasarnya kan semuanya ada behind the scene-nya adalah
manusia juga. Orang-orang yang orang-orang yang di belakang media ini manusia juga lah. Bagaimana kita ini apakah ada perbedaan? Pada prinsipnya sih sama ini ya, karena ya kita yang mendekati menjalin hubungan dengan manusianya, dan hubungannya dengan kru media tersebut. Perbedaannya adalah tadi kalau media cetak itu ada deadline yang mungkin agak panjang karena baru terbit besok, atau kalau itu majalah mingguan terbitnya masih agak lama, deadline-nya juga agak lama. Nah, kalau media online itu kan inginnya cepat-cepat di-publish. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa kira-kira kapan ini. Jangan sampai misalnya ada tadi kalau saya mencontohkan tadi kecelakaan kerja. Nah, kalau media online bisa jadi dia dengar 1 menit kemudian sudah ada berita tentang kecelakaan kerja di tempat kita. Dengan mungkin disclaimer di bawahnya adalah keterangan lebih lanjut akan diberitakan di artikel selanjutnya. Biasanya begitu. Itu media online. Kalau ini berarti kita mesti pahami deadline dari masing-masing media cetak itu. Tapi kalau menjalin hubungannya kita tetap sama, karena di belakangnya adalah ya manusia juga, manusia yang menjalankan tentang media itu. Kira-kira begitu, Bu Dia. Jadi ya, makasih informasinya Pak Ali, jawabannya Pak Ali sangat membantu. Oke, ya. Oke, baik Bu Dia, semoga nanti bisa terjawab pertanyaan Iya. Jawabannya. Oke. Nah, ini ada lagi Pak Ali. Iya. Makin mendekati maghrib makin susah ini jawaban pertanyaannya. Ya, nah, ini sangat antusias banget nih Pak Ali. Oke. Ini ada lagi Pak dari Putri Puspita. Oke, Bu Putri, monggo silahkan bisa di on cam dan di unmute untuk mic-nya. Nah, ini mau tanya, ini unik nih Pak Ali. Jadi Bu Putri tanya bagaimana ya strategi yang tepat gitu kan berhubungan dengan media, khususnya ini di masa pandemi seperti ini. Apakah memang diharuskan ya untuk tetap muka begitu, atau mungkin ada cara lain begitu? Mengingat kita kan juga terbatas ya Pak ya kalau kalau ketika kita berhubungannya lewat offline gitu. Oke. Nah, mungkin dari Pak Ali sendiri mungkin ada pengalaman. Boleh di-share, Pak. Jadi gini, ya, kalau di masa pandemi ini sebenarnya yang melarang itu kan juga enggak ini. Tapi kan sebenarnya tatap muka itu kan membatasi kita supaya tidak berinteraksi dengan banyak orang, karena virus yang ini COVID-19 ini kan melalui kedekatan interaksi. Nah, sebenarnya hal ini strateginya ya, kalau kita masih bisa, misalnya klarifikasi tentang suatu kejadian terkait dengan perusahaan atau tempat kerja kita, nah kalau bisa klarifikasi by phone atau video call, mungkin itu bisa kita lakukan. Tapi kalau ini masih di Indonesia, orang Indonesia ini lebih suka kalau bertatap muka. Gitu. Sama kayak ini webinar ini agak ini. Kalau biasanya saya lebih suka ini juga ya offline gitu, sehingga kita bisa melihat gesturnya audiens, kemudian audiens juga bisa melihat gesturnya presenter, speaker. Tapi ini yang juga harus kita beradaptasi tadi, karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk bertatap muka. Ya, kita juga tergantung kebutuhan. Kalaupun harus misalnya karena sangat mendesak, sangat kritis kondisinya, hal yang harus kita verifikasi, harus kita klarifikasi, mau nggak mau kita harus tatap muka, ya kita kan harus tatap muka dengan syarat ya prokes yang disiplin. Nah, kadang-kala pengalaman saya ini kita udah prokes, nah teman-teman media ini yang ini udah Pak aman di sini, kan aman di sini, pokoknya itu sudah berdoa, sudah ini udah aman. Nah, saya sampaikan ke teman-teman, saya ini pakai masker bukan karena ini, karena saya bawa penyakit, kan. Mungkin saya bawa penyakit, nah saya melindungi sampean supaya nggak tertular dari saya. Nah ini yang artinya
joke-joke segar gitu atau candaan-candaan gitu bisa mencairkan hubungan yang mungkin kaku karena dalam kondisi emergensi gitu ya, kan sangat tegang gitu. Terus kemudian jadi tergantung pilihan Mbak Putri, jadi tergantung kondisi juga, apakah memang harus tatap muka ataukah cukup dengan video conference, itu selesai dengan video conference, kemudian ada keterangan tertulis juga dari kita, itu biar sama-sama ini juga ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan di masa pandemi ini. Gitu Mbak Nisa. Oke, Pak Ali, boleh dong di-share gitu apa namanya? Kalau di perusahaannya Pak Ali sendiri, misalkan di HCML, kan ini kan apa ya? Kalau dilihatkan sektor perusahaannya kan cukup apa ya? Berisiko ya Pak. Maksudnya urgent gitu, banyak isu-isu gitu kan, dan apa namanya tidak menutup kemungkinan ya istilahnya berhubungan dengan media di masa pandemi ini, hal-hal yang urgent itu kayaknya apa ya, butuh banget dilaksanakan secara offline gitu, atau mungkin Pak Ali ada pengalaman gitu Pak, situasinya mendesak tapi ini masa pandemi gitu Pak. Nah, ini juga kalau pengalaman saya, karena sudah lama menjalin hubungan dengan beberapa media yang cukup ini berpengaruh, karena sudah lama, tidak hanya pada saat pandemi, sehingga sudah terjalin kedekatan di antara kami, kedekatan hubungan, sehingga sudah lebih sangat informal hubungannya. Bahkan ada beberapa media ini, karena saking dekatnya, dia curhat tentang hubungan dengan pacarnya. Nah, cilaka ini kan. Jadi bagaimana tips-tipsnya untuk ini? Nah, itu terlalu personal, karena mungkin dia udah cukup percaya, cukup nyaman komunikasi dengan saya, sehingga tidak hanya hubungan pekerjaan yang dia sampaikan, tapi juga dengan hubungan pribadi dia sampaikan. Nah, kalau udah mencapai kondisi ini, insya Allah kita lebih mudah untuk menyampaikan tadi pesan-pesan. Kalau memang kita merasa tidak secure, tidak aman, harus bertatap muka, apalagi misalnya kondisi tubuh kita yang nggak bagus di tengah pandemi ini, ya, bisa kita sampaikan karena sudah menjalin hubungan tadi. Nah, jadi kuncinya adalah seberapa dekat kita, seberapa intens kita hubungan kita dengan rekan-rekan media ini, yang sudah terjalin selama ini. Kalau sudah intens, tentu nggak ada batasan, nggak ada sekat kita dalam berkomunikasi. Kita bercanda aja, udahlah ini kita kirim aja nih press release-nya atau fact sheet-nya atau ya apapun yang bisa kita pakai untuk menjelaskan, memverifikasi pemberitaan itu. Itu Mbak Nisa. Oke, baik Pak Ali. Berarti intinya adalah pada seberapa itu ya Pak ya, dari kualitas kedekatan kita dengan media, karena istilahnya kalau kita sudah dekat gitu kan, walaupun dalam situasi urgent pun mereka tetap akan membantu ya, apapun caranya lah. Walaupun di masa pandemi gini nggak bisa ketemu, ya nanti diaturkanlah gimana caranya gitu ya Pak ya. Iya, saya meyakini itu Mbak Nisa. Saya meyakini itu bahwa tadi seperti yang saya sampaikan ke Bu Diah tadi, bahwa segarang-garangnya media, kan ada di belakangnya adalah manusia. Nah, kalau kita bisa menjalin hubungan, bisa meluluhkan ini ya, manusianya, bukan menaklukkan ya, Pak. Saya nggak suka terminologi itu, tapi meluluhkan sikap dari ini. Oke. Ada yang lebih sulit lagi pertanyaan, Mbak? Nah, ada Pak. Ini dari Bu siapa ini? Mama Satgas. Mohon maaf, ini ya. Dengan Ibu siapa ya? Nah, ini ada yang tanya, media itu kan itu ya banyak sekali keunikannya gitu kan, banyak sekali kepentingannya gitu. Apa namanya? Bagaimana ya caranya Pak Ali dalam menanggapi media yang terkesan itu mencari kesalahan gitu. Utamanya kayak misalkan perusahaan migas yang dianggap wah ini pasti pengeboran minyak nih, ini pasti merugikan masyarakat nih, gitu. Dan macam-macam lah. Ada dua gitu. Dari Mas Mama atau Bu Mama ini ya? Iya. Mohon maaf ya. Boleh di on cam. Ya, jangan ini agen FBI ini.
jadi nggak mau on cam. Oke, pertanyaan satu ya, terkesan mencari-cari kesalahan. Kalau saya memetakan atau mendivisikan media itu ada dua, ada media elit, ada media genit, Mbak Nisa. Jadi lah, kalau media elit ini ya pasti ini ya, artinya bonafit lah media itu, sehingga bisa kita perlakukan tadi kalau pertanyaan dalam mencari-cari kesalahan, nah, kita tadi harus punya data-data, punya exit gitu ya, terkait dengan apa benar yang diberitakan itu. Nah, tinggal kita mengcounter secara faktual saja, apakah benar yang diberitakan itu kalau mencari-cari kesalahan. Nah, dari situ kalau dia memang media elit pasti akan melakukan klarifikasi. Tapi kalau sudah kita verifikasi, sudah kita klarifikasi, masih saja juga menulis hal yang sama, berarti itu kategori media genit. Nah, jadi memang suka noel-noel kita. Ya. Jadi ya itu sudah. Tadi kalau sampai ini ya pertama kita punya hak jawab. Kalau masih juga bandel media genitnya ini masih ada dewan pers. Gitu. Kalau ternyata medianya tidak kredibel, tidak ini ya mungkin bisa masuk ke tindak pidana sebagai pencemaran nama baik. Itu yang ini. Terus yang kedua, perusahaan migas di tempat saya adalah perusahaan yang ya kaya raya memang ya. Ya ini ya. Kebetulan saya punya pengalaman di dua bidang, jadi dua kuadran yang berbeda di lembaga internasional itu. Ketika saya masuk ke satu community itu lebih cepat welcome, karena mereka merasa kalau UN agency, lembaga-lembaga PBB, lembaga donor itu kan memberi. Jadi kita datang untuk memberi sesuatu ke komunitas, otomatis siapa sih nggak suka diberi, gitu ya. Nah, siapa yang nggak suka diberi pasti sangat welcome. Sementara kalau perusahaan, apalagi perusahaan ekstraktif gitu ya, masyarakat atau komunitas sekitar itu merasanya adalah ada sesuatu yang Anda ambil, nah terus apa yang kami dapat. Nah ini yang tantangannya cukup berat untuk misalkan pasti ada potensi konflik, kemudian ada potensi dinamika yang sangat tinggi karena kita masuk udah mindset dari community kita atau bahkan kalau dengan media setempat ya kita dibawa, Anda ini mengambil sesuatu dari tempat kami. Kira-kira apa yang kami dapat? Nah ini yang butuh proses untuk melakukan pendekatan. Wah, ya kalau migas memang kaya dan cenderung kalau dianggap sebagai berpengaruh pada lingkungan ya mau nggak mau ini adalah sumber energi yang saat ini masih kita butuhkan. Kan ada koridor bahwa kami beroperasi tentu ada kaidah-kaidah bagaimana kita memperlakukan lingkungan, bagaimana ketika produksi kita menjaga keselamatan dan keamanan dari pekerja kita, dari masyarakat sekitar. Itu yang mungkin ya yang bisa kita sampaikan. Artinya tetap data, kemudian fakta, kemudian aturan, regulasi itu yang harus kita jadikan pegangan untuk pertanyaan dari Mas Mama yang poin 2 itu ya, jadi terkesan kaya. Kemudian ya memang jadi kalau lembaga donor kita masuk tentu sangat welcome karena mereka memberi. Sementara kalau perusahaan apapun itu, apalagi perusahaan ekstraktif, dikesankan sebagai mengambil sesuatu sehingga masyarakat sekitar atau stakeholder sekitar akan berprinsip bahwa apa yang ini ya sebagai barternya. Kira-kira begitu, Mbak Nisa ya. Ada ini Mas Daniswara angkat tangan, kasihan kalau terlalu ini. Terlalu lama angkat tangannya. Oke. Pegel juga. Oh iya, ada Mas Daniswara juga. Oke, boleh Mas Daniswara? Ya. Terima kasih Pak Ali, Bu Nisa. Terkait dengan media, dengan pemberitaan yang kurang baik ya, mungkin di masa pandemi ini karena memang saya bekerja di rumah sakit,
artinya banyak yang sempat pemberitaan pengcovidan, terus kemudian dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya? Apakah bisa media yang sudah menyebar itu kita versuskan dengan media sosial yang memang terbentuk dari opini publik yang positif? Artinya apa yang diberitakan yang sudah menyebar secara nasional itu kita counter dengan media-media sosial yang kita punya dengan opini-opini publik yang memang secara pelayanan kami juga cukup baik dan apa namanya kepuasan dari para pasien juga dibumingkan melalui medsos-medsos yang memang mereka puas dengan pelayanan kami. Sementara seperti itu Pak Ali. Terima kasih. Oke, Mas Daniswara. Iya, di 1 tahun terakhir ini 1,5 ya, apalagi terkait dengan kondisi COVID-19 ini. Pasti saya pun mendengar banyak berita-berita yang berita miring atau menyudutkan pihak rumah sakit. Pokoknya jangan masuk rumah sakit. Kamu sakit panu aja nanti di COVID kan gitu. Sampai segitunya ya. Nah, yang bisa kita lakukan mungkin ini ya, sharing. Yang bisa kita lakukan adalah tadi balik lagi ke data, fakta, kemudian aturan, regulasi yang ada di ini. Artinya tata laksana di rumah sakit pasti ada tata laksana yang baku. Terus kemudian ketika menangani pasien, pasti ada inform consent-nya. Jadi sebelum ada tindakan, pasti kan ada persetujuan dari entah itu keluarga pasien atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap pasien yang masuk ya. Kalau itu semua sudah dilaksanakan, kita nggak perlu khawatir meskipun diberitakan, disudutkan oleh banyak media ini ya, atau melalui medsos ini ya. Tentu medsos itu juga kita telusuri lebih lanjut, apakah medsosnya itu dari sumber yang kredibel ataukah misalnya dari WA grup arisan tapi membahas tentang mekanisme perawatan dan nggak nyambung. Terus, nah itu mesti kita siapkan. Di sisi lain, mungkin Mas Daniswara juga bisa mengerahkan ini PR-nya, tim PR-nya untuk membentuk atau membangun satu media sosial sendiri yang itu mensuplai seluruh data, seluruh fakta, seluruh tadi itu tata laksana dari perawatan di rumah sakit. Nah, itu yang bisa menjadi counter dari merebaknya pemberitaan miring di medsos ya. Nah, kali itu yang ini. Kalaupun masih ada, nah tinggal siapa yang memberitakan. Kalau misalnya sampai itu media besar, media mainstream, nah kita bisa melakukan mekanisme tadi hak jawab. Kalau hak jawab pun tidak ditanggapi, bisa kita laporkan ke Dewan Pers tadi, Mas ini. Kalaupun itu dari media yang tidak jelas lah, mungkin bisa ranahnya ke ranah tindak pidana ya, kali gitu. Itu karena setahu saya di media yang kredibel itu ya, ada Dewan Pers dan sebagainya pasti ada aturan yang baku. Sampai misalnya memberitakan yang tidak sesuai dengan fakta, nah itu bisa kita perkarakan. Itu Mas Daniswara. Baik. Halo. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Jadi memang mungkin dari saat ini sih dari pemberitaan-pemberitaan yang memang sudah ada kita counter dengan tindakan yang positif Pak. Jadi artinya apa yang tidak benar di pemberitaan itu tidak terjadi ya. Terus kemudian mungkin cara publikasi internal melalui media sosial itu juga kami gencarkan selama ini sehingga tidak menyebar tidak terlalu mempengaruhi di daerah wilayah yang ada di sekitar rumah sakit. Oke. Jadi mungkin kalau boleh saran ini aja, jangan lelah memaparkan data dan fakta, itu Mas. Nah, artinya ya pasti
tidak bisa kita hindari 100% kita akan terbebas dari pemberitaan-pemberitaan miring. Pasti akan selalu ada. Tinggal tadi kita mesti berhati-hati dan harus disiplin dalam melaksanakan regulasi yang berlaku ya. Itu aja sih kalau ini ya. Kalau kita mau menghilangkan 100% tentu nggak mungkin karena kita menganut sistem demokrasi ya, kebebasan berpendapat. Nah, tapi kalau kebebasan berpendapat itu melanggar kebebasan orang lain, hak yang lain dalam hal ini hak rumah sakit tempat Mas Daneswara bekerja, tentu itu menjadi ranah hukum saya. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Ali. Oke. Ya. Oke, baik Pak Ali, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini tadi ada yang memanggil saya ini, tadi tanya-tanya Mbak gitu. Oke, Ibu boleh di unmute Bu mic-nya, mungkin mau bertanya? Oke, tidak ada. Baik. Di sini ada lagi Pak. Waduh, ada yang di banyak chat banget itu ya. Banyak banget nih dari Pak. Bayu Familu ya. Oke. Boleh Pak dijawab Pak. Oke. Ini anggapan yang ini ya, bagaimana memilah dan menyikapi perbedaan kredibilitas. Ya, Mas Bayu, artinya tentu tadi yang kalau bahasa sederhananya saya mengklasifikasikan media itu media elit atau bonafit dengan media genit. Ya kalau kita memperlakukan media genit sama dengan media bonafit, ya tentu akan apa ya? Kalau tidak bermanfaat, semua hal pasti bermanfaat ya. Tapi paling tidak itu yang harus kita pahami. Kira-kira di mana sih mana yang media elit bonafit ini dengan media yang genit. Jangan sampai kita perlakukan sama semua. Misalnya ada media elit, kita perlakukan seperti media genit, ya pasti tersinggung dia. Atau sebaliknya, media genit, tapi kita perlakukan seperti media elit bonafit, ya makin kegenitan dia, makin kepedean. Ini yang perlu kita pahami tentu. Ya mungkin kalau Mas Bayu Familu ini punya tim di media relation-nya di tempat bekerja, mungkin bisa melakukan pemetaan secara mandiri gitu. Kira-kira mana sih media yang sering memberitakan ini? Oh, ternyata hanya isu-isu aja pada saat mungkin wartawannya lagi duduk di warkop. Oh, ini perusahaannya Mas Bayu ini melakukan apalah kesalahan atau apa itu diberitakan. Padahal ya tidak ada sama sekali. Nah, itu sih ya mending dibiarkan. Sekali dua kali, kalau sampai berkali-kali ya udah laporkan ke ini, telusuri apakah dia sebagai media yang kredibel. Kalau enggak berarti kan fitnah, pencemaran nama baik. Itu bisa kita pidanakan kalau itu kira-kira Mas Bayu. Ya. Ada yang angkat tangan juga Mbak Desi. Oke. Oh iya, ini ada Bu Desi. Oke, silakan Bu Desi. Pak Ali. Oke, Mohon maaf selamat Pak sore. Ali, saya off kamera. Ini Bu. Ya, Pak Ali. Ya Bu. Ya, Mbak Nisa mohon izin ya. Oke Pak Ali, menarik sekali nih paparan dari Pak Ali. Namun ada yang ingin saya tanyakan gitu ya Pak. Mungkin pertama ada dua sih Pak, sebenarnya simpel aja. Pertama, seberapa penting nih menurut Pak Ali lobbying atau proses lobbying yang perlu dilakukan pihak perusahaan kepada media gitu ya, karena mungkin kan ada kita cukup dengan perusahaan tuh, beberapa perusahaan biasanya cukup kenal dekat ataupun cukup langganan lah dalam tanda petik dengan beberapa pihak media. Kemudian yang kedua Pak, kalau kita melihat secara ya orang awam gitu ya, mendengar berita-berita tertentu tuh kan kadang-kadang kita bisa menilai ada berita yang seperti kok kayak terlalu diekspos gitu ya, atau malah sebaliknya kok minim banget ya pemberitaan gitu. Apakah ini memang cerminan dari petunjuk atau permintaan khusus dari pihak bukan media, maksudnya pihak yang terkait gitu ya kepada pihak media supaya dibesarkan atau dikurangi atau dihilangkan bahkan gitu Pak. Itu aja sih Pak Ali, mohon maaf Pak, dua pertanyaan ya. ini. Makasih Pak. Oh, kalau bertanya sampai 3 kali dapat hadiah dari Mbak Nisa loh.
Nanti saya dimarahin Mbak Nisa, banyak yang mau ngantri nanya soalnya Pak. Ya matur nuwun Pak Ali. Oke Bu, Bu Desi ASEAN Team, sih lahirnya di salah satu negara ASEAN ini. Kayak ASEAN enggak Team. Pak. Nama gabungan kedua orang tua saya itu. Oke. Iya Bu, terkait dengan lobby. Nah, lobby, bagaimana kita melobi tadi, balik lagi ke ini ya, lobby tadi tentu lobby ini bagian dari bagaimana kita menjalin hubungan. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi ada 3 mutual tadi ya, mutual respect, mutual understanding, dan terakhir mutual benefit. Nah, kalau kita memegang prinsip itu, ya kemudian lobby kita juga bisa berhasil. Artinya ketika kita mau melobi satu media, tentu kita harus mutual respect. Kira-kira media ini bagaimana sih ideologinya, bagaimana karakternya, kemudian apa kepentingannya dari media ini, sehingga kita tahu apa yang sedang kita lobikan, apa yang sedang kita sasar ya untuk mencapai ini ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang kalau misalnya ini ditutup-tutupi, nah ini agak berat pastinya, lobbynya cenderung yang bagaimana. Tapi kalau kita berprinsip bahwa kita mengembangkan 3 mutual tadi, mutual respect, mutual understanding, mutual benefit. Nah, kalau saya sih yakin bahwa ini akan membentuk satu hubungan yang bagus, hubungan yang langgeng, karena balik lagi di belakang media adalah manusia. Iya, betul. Segarang-garangnya media itu, kalau kita bisa menaklukkan manusianya, insya Allah udah kepegang tuh media. Gitu. Yang kedua, terlalu diekspos. Nah, balik lagi. Tentu ada ideologi atau kepentingan dari media. Dan dianggap media tidak punya kepentingan. Jadi mereka punya kepentingan. Misalnya, yang terakhir kan ada seleb yang ini, nikahnya sampai 7 hari 7 malam bisa kan satu stasiun televisi gitu ya. Nah, untungnya saya sudah nggak nonton televisi, jadi hanya baca berita aja, hanya 1 menit saya baca berita apaan sini. Tapi bagi beberapa orang yang masih hobi nonton TV itu menjadi sangat terganggu ketika masa mulai siraman sampai akad nikah. Tapi sayangnya yang malam pertamanya mungkin nggak disiarkan. Nah, kayak gitu kan. Kenapa terlalu diekspos ya? Mungkin karena kepentingan dari media itu ya itu mungkin mengejar rating, ya, mengejar iklan saja tanpa berusaha untuk menyisipkan substansi yang bagus gitu ya. Nah, itu sih tidak perlu gini. Nah, tinggal kepentingan kita dengan media itu apa? Kalau misalnya kok seperti yang ditanyakan Mas Mamak tadi ya, mencari-cari kesalahan. Balik lagi kalau ini menurut saya sih, saya 2 kategori media tadi, ada media elit bonafit dengan media genit. Gitu. Kalau Bu Desi memperlakukan media genit secara elit, secara bonafit, itu. Ya. Itu. Ya. Baik Pak Ali, terima kasih jawabannya. Saya kembalikan ke Mbak Nisa, silakan Mbak Nisa. Oke, baik, terima kasih Bu Desi. Semoga bisa menginspirasi Bu Desi ya. Amin, semangat Bu Desi untuk itu pelatihan besok ya Bu. Insya Allah Mbak. Iya, kebetulan Bu Desi ikut MSDM nih Pak. Oke. Nah, sukses Bu. Semoga sukses Bu Desi. Baik, terima kasih, sukses juga buat Pak Ali. Sama-sama, terima kasih ya. Baik, ini ada banyak sekali nih, ada yang angkat tangan juga dari Pak Muhammad Mustain. Oke. Ya, silakan Pak Mustain. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam, Pak Mus. Nah, ketemu di sini. Ya, ketemu di sini. Nah, kalau ini ya ini Mbak Nisa ini beda ilmu, beda guru. Tapi kita berharap bersatu padu dengan Bang Said. Oh, gitu ya, luar biasa. Kolaborasi berarti Pak. Insya Allah ya. Terima kasih, sangat menarik Pak Ali paparannya. Jadi menyambung tadi Bu Desi tadi ya, terkait kalau Bu Desi bahasnya lobbying. Kalau kami di pendidikan itu kan butuh yang namanya pencitraan. Sekarang kan
lagi zamannya semua itu pencitraan. Mungkin yang perlu kita tanyakan itu, kami tanyakan seberapa penting pencitraan itu dengan menggunakan media, bahkan sampai pada tataran kita MOU yang kita dengan rutin tiap bulan atau berkala tiap minggu mencitrakan positif bagi kita, perusahaan atau kampus, seperti itu. Jadi maksud saya kalau tadi ditarik dengan tadi ada dua hal, media yang genit atau ada satunya media yang mainstream ya, media-media yang sudah elit, bonafit ya. Bonafit. Itu seberapa pengaruhnya Pak Ali? Ini terkait dengan pengalaman Pak Ali di HCML. Apakah penting atau perlu atau bahkan itu tidak perlu kita lakukan terkait pencitraan dengan sampai melakukan tataran MOU yang rutin tiap bulan atau tiap minggu harus mencitrakan positif bagi kita. Itu aja Pak Ali. Terima kasih. Oke Pak Mus. Ya, terima kasih. Pencitraan atau mungkin ini ya ada konotasi yang enggak ini, kalau pencitraan terkesan ada rekayasa ini. Kalau saya melihatnya ini membangun reputasi ya. Membangun reputasi. Betul. Ya, membangun reputasi dari kalau Pak Musa ini di lembaga pendidikan, bagaimana membangun reputasi lembaga pendidikan yang Pak Musa ini. Nah, terus kemudian seberapa penting? Ini saya relatif sebenarnya. Nah, seberapa perlu lembaga pendidikan Pak Mus yang saat ini ada untuk membangun reputasi yang diinginkan. Nah, itu juga akan sangat relatif. Nah, terus kemudian bisa jadi ketika ada media yang mencecar terus, itu yang disampaikan Mas Mamak tadi ya, bahwa ada berusaha mencari-nyari kesalahan. Tinggal kita petakan, kita telusuri lebih jauh media yang dimaksud itu apakah memang kategori yang mana. Kalau tadi yang secara simpel saya bedakan menjadi dua, media elit bonafit dengan media genit tadi ya. Nah, jangan sampai ketika kita terlalu risau dengan media genit tadi, kemudian sampai pada taraf misalnya Pak Mustain dan tim, wah udah gerah nih, berjalan terus, udah kita bikin MOU aja. Nah, jangan-jangan memang itu kepentingan dari media yang dimaksud. Jadi keinginan Pak Mus dan tim, Pak Mustain dan tim untuk membangun reputasi tidak tercapai. Karena sebenarnya nggak ini ya, bukan gayung bersambut. Media tadi sengaja memberitakan kesalahan-kesalahan, memberitakan kekurangan-kekurangan dari lembaga Pak Mustain berprofesi ya. Nah, terus kita sodori dengan MOU ya selesai sudah. Nah, padahal yang diinginkan Pak Mustain adalah membangun reputasi, sementara di pihak medianya ya ingin dapat sesuatu lah gitu ya. Jadi nggak ini, sehingga seberapa penting tentu relatif ini ya, relatif tergantung bagaimana penelusuran, bagaimana katakanlah riset yang kecil-kecilan tentang media itu kita menjalin hubungan. Jangan dijauhi juga media yang ini, tetap kita gandeng supaya media itu kita bisa tahu arahnya kemana ini ya. Kira-kira begitu Pak Mus. Jadi misalnya tadi kok sudah MOU tapi saya masih ini ya, mungkin MOU-nya jelang expired sehingga pemberitaan yang menyudutkan reputasi muncul lagi, barangkali begitu ya. Barangkali seperti itu. Terima kasih Pak Ali. Oke Mus ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, baik Pak Ali, terima kasih banyak atas sharing ilmunya sama menjawab pertanyaannya, luar biasa sekali ya. Waduh, Pak ini ternyata masih banyak banget ini menanti. Sampai tapi berkeringat saya Mbak, pertanyaan susah-susah. Ternyata ini sudah. Ya? Waduh. Gitu ya Pak ya. Nanti habis itu makan Pak. Makan lagi Pak, biar terisi lagi energinya. Oke, iya. Pak ini ternyata masih banyak banget nih Pak yang bertanya-tanya. Cuman ini
Iya, waktunya. Oh, kalau Iya, ini boleh waktunya dijawab juga semua nggak sudah apa-apa kita mepet. Mungkin jawab, ini Mbak. yang terakhir saja ya, Pak ya. Oke. Oh, Ya. gitu, Pak. Oke. Nah, ini ada satu lagi. Ini adalah dari Bu Katiana. Nah, Bu Katiana, boleh nanti di unmute, Bu ya. Ini beliau bertanya tentang bagaimana sih membuat publikasi atau promosi melalui media dengan minim budget. Wah, ini katanya dengan strategi banget nih, Pak. Lumayan teknis nih. Oke, silakan Pak Ali. Oke, bagaimana membuat media dengan minim budget? Nah, ini paket hemat, tapi hasilnya hebat, gitu ya. Nah, ini paling susah. Berarti sebentar lagi udah berakhir nih sesinya nih. Karena perjanjian kita tadi kan ini, Mbak. Paling susah udah berarti pertanda kan berakhir sesi ini. Oh, oke, gitu Mbak. ya, Pak. Mbak Katiana. Nah, kalau boleh saran, mungkin ini ya, minim budget itu katakanlah mau media apa yang mau disasar? Misalnya media sosial, bisa berupa blogger gitu ya, banyak blogger yang ini, atau sekarang Instagram, atau yang paling populer adalah TikTok kayak gitu. Nah, anak-anak milenial sekarang itu kan sangat ini ya, sangat melek dengan media sosial jenis ini. Mungkin dengan membuat satu sayembara kah, atau lomba, atau menggandeng mereka untuk katakanlah magang kah, atau kemudian bekerja sama, misalnya itu satu komunitas ya, diajak bekerja sama dengan tempat Bu Katiana tadi untuk membangun satu reputasi tertentu. Nah, tapi sebelumnya Bu Katiana mesti merumuskan konsep reputasi apa yang mau dibangun, sasarannya apa. Kemudian tinggal Bu Katiana dan tim menelusuri atau mencari kira-kira ada komunitas yang sebenarnya komunitas hobinya hobi bermedsos. Mungkin ada loh sekarang hobi baru, hobi bermedsos. Hobimu apa? Hobi saya update status di Instagram. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk menggandeng komunitas ini. Pasti mungkin hanya bukan mungkin hanya, mungkin dengan memfasilitasi mereka di tempat Bu Katiana itu, mereka lebih bergairah untuk menyalurkan hobinya. Nah, kita nggak tahu evolusi macam apa lagi ya di media saat ini. Mungkin itu Bu Katiana. Jadi coba kita cari. Pasti ada tuh, ada komunitas yang hobi olahraga. Oh, itu udah hobi lama itu. Pasti kelompok lansia itu yang hobi olahraga. Nah, sekarang anak-anak milenial adalah hobi bermedsos, membuat TikTok barangkali. Itu Mbak Nisa. Oke, Pak. Baik, Pak, terima kasih banyak. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian maupun sahabat Mercury, istilahnya ini sudah berujung di akhir acara webinar, dan mungkin kami rasa sudah selesai begitu. Nanti kalau misalkan nih ada yang tanya-tanya, masih ingin sharing, boleh nanti silakan bisa kita berjumpa lagi, kita sharing lagi di next sesi Bapak Ibu sekalian dan sahabat Mercury. Bisa nanti di minggu depan, tetap nanti dalam koridornya adalah tentang public relations gitu. Jadi tidak khawatir kalau misalkan sekarang masih belum ada kesempatan buat bertanya, nanti boleh di minggu depan bisa bertanya lebih dalam, lebih jauh lagi gitu. Tapi bukan saya yang jawab juga, ya, Mbak. Oh gitu, Pak. Mungkin Pak Ali bisa hadir terus ikut bantu. Itu yang saya harapkan. Semua peserta mengajukan pertanyaan, waktunya nggak cukup, saya diundang lagi oleh MSI. Oh gitu ya, Pak. Siap, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Ali, dan karena ini sudah sudah di penghujung acara. Nah, ini boleh dong kita foto bersama gitu. Jadi nanti ini sebagai kenang-kenangan nih dengan Pak Ali yang cukup unik ya. Tadi materinya juga tentang padi. Oke, yuk Bapak Ibu sekalian bisa di on kameranya. Oke, kita berfoto bersama nih.
Nanti bisa diupdate statusnya, bisa di-share di grup-grup. Tadi habis ikut webinar, tadi seru diskusinya dengan Pak Ali. Oke. Nah, itu tadi ada komunitas itu hobi mengupdate medsos. Nah, barangkali kan. Iya, kolaborasi ya Pak ya, biar nanti minim budget Pak ya. Tinggal nanti kita informasikan ke Bu Katiana. Bu, ada nih. Nah, MSI menemukan talenta baru. Nah, tinggal bikin MOU menurut Pak Mustain tadi kan. Siap Pak. Terima kasih. Oke, ya Bapak Ibu sekalian yang bisa on cam, boleh on cam dulu, kita berfoto bersama. Ini kita fotonya 2 kali Bapak Ibu ya. Oke, baik. Mohon tunggu sebentar. Oke Bapak Ibu sekalian, boleh kita berfotonya senyum. Oke, senyum. Ya, nanti dibantu oleh Mas Kevin untuk fotonya. Oke. Ya, kita hitung mulai dari 3, 2, 1. Oke, tahan dulu Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang gaya yang kedua, gaya bebas. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oh iya, sebenarnya besok itu kita juga ada webinar. Nanti bagi para mahasiswa atau para generasi muda yang kepengen tahu tentang bagaimana perencanaan karir. Nah, besok itu jam 10 kita ada webinar. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian atau nanti rekan-rekan yang ingin meningkatkan karirnya atau mengembangkan karir, perencanaan, boleh nanti besok kita ada acara webinar lagi nih. Nanti oleh Ibu Agatha Paskalista dari Top Karir Indonesia. Nanti Sobat Mercury yang belum sempat tahu nih informasi webinarnya, boleh nanti bisa follow Instagram kami nih. Nah, yaitu di MSI_Alpha gitu. Nanti silahkan besok jam 10 ya. Gitu. Nanti dengan Ibu Agatha nanti bisa di-sharekan bagaimana istilahnya strategi winning your dream job gitu. Itu judulnya. Nanti insya Allah kalau tidak berhalangan nanti ada Bapak Emil selaku Wakil Gubernur Jawa Timur nanti yang akan memberikan sambutan. Begitu karena kan kemarin minggu lalu sempat berhalangan hadir karena jadwalnya juga beliau cukup padat begitu. Nah, semoga besok beliau tidak berhalangan hadir. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah berkenan hadir, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, nah di akhir sesi ada ini ya, feedback. Nah, kami berikan link feedbacknya, nanti silahkan bisa diisi, nanti supaya dapatkan e-certificate. Gitu. Oke. Baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Ali sudah mau sharing-sharing. Tadi cukup banyak juga yang tanya. Kayaknya ini banyak yang ngefans sama Pak Ali juga ya. Nanti mungkin di next sesi mungkin kita bisa kolaborasi lagi nih Pak Ali. Ya, minta tolong di BCI Bu Novi ya. Oh ya, siap-siap nanti saya tak bilang ke Bu Novi juga. Terima kasih Mas Ali, luar biasa. Ini khas banget orang PR ya. Jadi cara guruannya, celurukannya tadi itu banyak hal yang nancep di tempat kita. Kayak tadi apa yang terakhir itu, paket hemat, hasil hebat. Kayak media genit dan media, apa tadi satunya? Media pun media dan elit. genit. Gitu. Jadi memudahkan kita untuk mengingat hal-hal yang penting kita perhatikan. Terima kasih semuanya, sukses selalu untuk semua teman-teman, Pak Mas Ali, terima kasih juga, sukses juga untuk tugas-tugasnya yang masih menanti. Oke, terima kasih Pak Ali. Semoga sukses ujian besok ya Pak. Amin ya.